Masjid Al-Ikhlas. Sebenarnya kalau di zaman Rasulullah itu memang kita menamakan itu nama masjid. Jadi pengajian Masjid Al-Ikhlas itu udah jelas pasti. Ya. Yang dirahmati Allah pada sore hari ini, mari kita nikmati jamuan Allah yang diberikan tidak kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang terpilih. Dan sore hari ini kita diberi jamuan, diberi kesempatan menambah amal ibadah kita. Dan ini amal ibadah yang luar biasa. Ada Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin masuk ke dalam Rasulullah mengatakan pergilah kalian ke taman-taman surga yang ada di dunia. Lalu sahabat bertanya, di mana itu taman-taman surga yang ada di dunia? Yaitu di tempat-tempat majelis taklim. Dan inilah sedang kita nikmati taman surga yang tidak diberikan kepada setiap orang. Lebih banyak ibu-ibu yang di komplek ini yang saat ini sedang menikmati hotspot, saya nggak pernah nonton TV ya, infotainment dan sebagainya, atau sedang main gadgetnya dan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak menambah amal ibadah, seolah dia lupa bahwa waktunya semakin berkurang dan waktu di dunia hidupnya itu semakin berkurang dan semakin mendekat kepada kematiannya. Kadang-kadang manusia itu sering ketakutan, sering sedih, sering galau kalau hartanya hilang, gelangnya hilang, mobilnya rusak, dompetnya hilang, itu sering galau, sering gak bisa tidur. Tetapi merasa biasa saja kalau waktunya hilang. Padahal waktu itu kasyaf, al-waktu kasyaf. Waktu itu ibarat pedang. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa memainkan pedang itu, maka kita sendiri yang akan tersembelih. Monggo ibu, ada kursi nggak buat ibu? Diambilin mas. Sudah ada. Aduh. Maaf. Ya, alhamdulillah ya. Ini harus kita iri nih. Beliau dengan bersusah payah aja bisa kesini, bagaimana kita yang berbadan sehat harusnya lebih malu ya. Nah, alhamdulillah inilah waktu yang kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terketahuilah ibu-ibu yang datang ke sini, kaki kanannya menambah pahala, kaki kirinya mengurangi dosa. Alhamdulillah. Jadi kira-kira rugi nggak Bu kita pengajian ini? Padahal saya tahu waktu sore ini adalah waktu yang sangat sibuk untuk seorang ibu-ibu. Ya, pertama yang mungkin agak capek istirahat dari pagi sudah bekerja. Yang kedua kerepotan anak baru datang pulang sekolah, suami baru pulang kerja. Tetapi beginilah kalau Allah sudah berkehendak memuliakan seseorang, maka waktunya dipanjangkan atau waktunya diluangkan, dan sehingga bisa menghadiri majelis taklim ini. Mari selawat beriring salam kepada manusia yang sempurna, manusia yang kita cintai dan kita rindukan, manusia yang memiliki akhlakul karimah, seorang suami yang bisa menjadi contoh, seorang pemimpin umat yang sangat teladan. Dialah Nabi Muhammad SAW. Selalu kita mintakan, kita beri selawat supaya kitalah yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, saya sangat terharu juga sampai di sini kok udah komplit ya. Kayaknya jarang nih waktunya bisa tepat dan sudah langsung banyak gitu, langsung banyak. Ini luar biasa sekali. Ibu-ibu di sini memang harus dibikin teladan. Kalau ibu-ibu mampu mendidik anak-anak seperti yang dilakukan seperti ini, tepat waktu, insya Allah maju negara kita nanti. Saya tidak diberi tema untuk sore hari ini, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri karena saya kok baru sekali di sini ya. Saya Ibu Nofri Hartini Tanius. Saya ini tinggalnya di Kota Gede. Mungkin ada yang pernah dengar Pelangi Foto. Itu
dulu saya fotografer, fotografer hijrah. Nah, asal saya Sumatera Barat, tapi saya sudah hampir 35 tahun di Jogja sejak SMA, kemudian menikah, terus kemudian punya anak, ya udah, jadi tetap lebih lama hidup saya ini di Jogja. Walaupun orang Jogja tetap tidak mau mengakui. Kalau saya ngomong Jawa mesti ditanya aslinya mana Mbak, saking kok beda gitu, kok apa lagu gitu. Saya punya anak 4, sudah punya cucu 6, alhamdulillah. Nah, sekedar perkenalan ya, ibu-ibu, di surat Al-Mu'minun ayat 10 ya, bisa kita lihat betapa ada banyak manusia ya, ada banyak manusia yang saat ini sudah tidak bisa lagi memiliki kesempatan seperti kita, dan mereka sangat menyesal sehingga apa? Mereka minta kepada Allah, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ini ayat sangat populer dan saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan ini. Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ini adalah penyesalan orang-orang yang sudah siap nyawanya akan dicabut. Jadi sebenarnya ketika nyawa akan dicabut itu kita sudah tahu, sudah lihat itu malaikat Jibril akan mencabutnya, malaikat Israfil akan mencabut nyawa kita gitu. Israel ya, malaikat Israel akan mencabut. Kita sudah tahu. Tapi orang-orang yang nunggu kan nggak tahu. Tapi dia lihat bagaimana tahapan-tahapan itu. Waktu saya SMA, tamat SMA, saya ini di sini bertiga merantau. Kakak saya, adik saya, dan saya. Dan qadarullah, adik saya di umur 17 tahun kurang 2 hari ya, sakit. Sakitnya itu cuma sebulan, tapi langsung terdeteksi leukemia. Jadi bagaimana seorang anak perantauan, anak kos, bahu-membahu merawat adik saya yang harus transfusi. Kebetulan kakak saya sekolahnya di kedokteran, jadi bisa bantuan teman-temannya untuk mencari darah dan sebagainya. Saya melepas dia dari malam sampai pagi, sangat mengerti tahapan-tahapan dia dipanggil. Jadi jam 3 malam dia bilang, Uni, manggil saya Uni itu kakak ya untuk seorang Uni, cahaya apa di situ? Gitu. Cahaya apa itu? Dia liatin dari luar, katanya dari jendela tuh ada cahaya gitu. Uni, cahaya apa itu kok kesini gitu, terang banget gitu. Oh, keterangan, matiin lampunya ya, saya bilang. Bukan lampu, itu cahaya gitu. Cahaya. Itu cahaya lampu, kita kan nggak tahu ya. Itu cahaya lampu, bukan, itu cahaya. Jadi itu tahapan-tahapan malaikat tuh saya ikuti. Itu dia sampai dengan menjelang ajalnya tuh benar-benar dia dalam keadaan sadar penuh, tidak ada komanya, tidak ada nggak ngerti apa-apa gitu. Nah terus menjelang terus tahapan berikutnya, Uni, siapa dia? Siapa dia datang ke sini? Saya ini kita cuma berdua, saya dengan kakak saya cuma berdua, ada apa dek? Ini itu udah kalau udah muntah darah atau apa ya. Tapi dia bilang, siapa dia Uni? Siapa dia? Enggak, itu rupanya dia akan menjelma, itu malaikat yang datang, terus kemudian nungguin dulu gitu sebelum kata Allah saat itu kita diambil, maka saat itulah nggak bisa dimundurkan atau dimajukan. Jadi malaikat menunggu gitu. Kemudian dia bilang, Uni, dia mendorongku ke arah kanan. Jadi benar-benar ada dialog terus, dia kasih tahu tahapan-tahapannya itu. Terus di situ saya udah mulai merinding. Siapa gitu kan, tengah malam ini kan. Itu terus kemudian saya ngaji. Kalau saya nangis dia bilang, Uni jangan nangis, Uni ngaji aja gitu. Karena dia sakitnya nggak jerit. Setiap kali dia kesakitan dia cuma nyebut Allah, Allah, kan badannya panas.
Jadi saya keluar kamar cari es buat ngompres. Itu di Sarjito itu di tengah malam itu yang saya dengar cuma suara dia Allah, Allah, Allah. Jadi kemanapun saya dengar itu. Itu umur 17 kurang 2 hari. Sampai dengan mau meninggalnya dia bilang, oh nih makan. Makan tuh saya sendokin 1 sendok, 2 sendok, sampai dengan 3 sendok dia udah berhenti. Nah inilah yang disebutkan rezeki Allah sudah ditakar gitu. Rezeki Allah itu setiap orang sudah dalam takarannya. Dan pada saat azal diambil maka rezeki itu habis gitu. Habis. Jadi kenapa kita orang meninggal tuh baru cuma bisa minum 1 sendok? Ya itu rezeki dia tinggal segitu gitu. Tinggal segitu. Jadi itu tadi rezeki itu sudah dalam takarannya Allah sekian ribu tahun sebelum kita diciptakan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang mengalami, kenapa ya sekarang tokonya sepi, udah umur dulu mah rame sekarang tinggal sedikit, jarang banget yang belanja. Ya memang dulu udah disokin dan sekarang tinggal cerit dan itu akan habis saat ajal dijemput. Nah itulah habis rezeki kita. Nah disitulah saya melihat tahap bahwa ternyata itu malaikat itu tahapan-tahapan orang meninggal itu dia tahu, dia lihat gitu. Dan saya lihat dari kakinya mulai biru, tapi dia masih ngomong terus, uni ngaji, uni gitu kan akhirnya sampai dengan diambil nyawanya. Nah kembali lagi ke Al-Mu'minun ayat 10 tadi, bahwa penyesalan orang-orang yang pada saat menghadapi sakaratul maut itu dia apa? Dia bilang, Robi, ya Allah, tolong tunda ajalku sebentar aja gitu. Jadi menyesal dia. Apa yang ingin dia lakukan? Kalau seandainya ditunda, bukan supaya dia pengen bisa ngasih wasiat kepada anak-anaknya, bukan supaya dia pengen menikmati hidup, bukan pengen sholat, bukan pengen puasa, tetapi yang dia inginkan, saya pengen sedekah. Dia bilang, katakan, saya pengen sedekah, Robi. Tolong tunda ajalku sebentar aja katanya. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, kalau sudah ditetapkan maka tidak akan bisa mundur sesaat pun, sedetik pun nggak akan bisa kalau sudah waktunya. Nah pertanyaannya, kenapa sedekah yang mereka sesali? Ya, kenapa saat itu dialog seorang yang akan sakaratul maut itu, kenapa sedekah yang disesali? Ternyata saat kita sakaratul maut ini kita akan mengalami semuanya ya. Baik Allah dengan Rahman dan Rahimnya sudah membocorkan di dalam ayat ini bahwa ada dialog antara orang yang akan diambil nyawanya dengan Allah. Pada saat akan diambil nyawanya itu ditampakkan neraka yang begitu mengerikan, yang apinya tuh saking panasnya tuh hitam berkobar-kobar gitu ya. Ditampakkan itu begitu mengerikan, dan di situ dilihat apa? Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis syair. Jadi neraka syair itu begitu, orang-orang di sana dilihatin menjerit-jerit, lengkingannya terdengar gitu. Terdengar bagi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dan ternyata ada yang membatasi neraka dengan kita, yaitu sedekah gitu. Sedekah itu membatasi antara neraka dengan kita sehingga apinya tidak sampai gitu. Dan kalau sedekahnya sedikit itu merasakan panas yang berkobar-kobar. Tetapi kalau sedekahnya banyaknya itu semakin jauh neraka itu. Sehingga saat itulah, saat sakaratul maut dimulai, maka orang itu akan sangat menyesal karena sedikitnya sedekah. Sehingga dia memohon kepada Allah untuk apa? Untuk bisa menunda kematian. Dia akan sedekahkan semuanya. Tapi tadi ada waktu di mana sedekah kita sudah tidak ada gunanya lagi, ketika Allah sudah bersiap akan mencabut nyawa. Inilah kebaikannya Allah, rahmannya Allah, sehingga kita diingatkan sedekah. Sebenarnya
kita harus yakin tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Sedekah itu begitu memuliakan orang. Justru orang itu akan bertambah kemuliaannya. Ibu-ibu tahu di Jogja ini ada toko terang bulan namanya. Itu pemiliknya itu ahli sedekah. Kalau kita bawa proposal masjid itu, proposalnya itu langsung ditekuk, disimpan, nggak dibuka, berapa kurangnya gitu. Jadi bukannya 100 juta, berapa kurangnya, saya yang akan menutup, dan tolong permintaan saya satu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jadi sedekah terbaik itu di saat tangan kanan kita memberi, tangan kiri nggak tahu gitu. Jadi ujian dari orang bersedekah itu adalah ingin disebut. Dan saat kita ketika kita bersedekah dengan diam-diam, di saat itulah Allah sudah bekerja buat kita gitu. Di mana rezekinya dijadikan berkah, anak-anaknya diselamatkan, keluarganya diberi kebahagiaan, ditingkatkan iman Islamnya. Jadi saat kita bersedekah dengan segala keikhlasan, tidak ingin disebut, bahkan mungkin di masjid dia paling banyak sedekahnya ya, tetapi tidak ada daftar namanya, mungkin panitia kelupaan, dia bahagia aja. Saya sedekah bukan buat manusia, saya bersedekah untuk Allah gitu. Nah, dan saat itulah Allah bekerja buat kita. Coba ibu yakinkan, pulang dari sini langsung sedekah, diam-diam gitu ya. Tabungan, kalau tabungan ibu tuh boleh nggak usah pamit suami gitu. Kalau tabungan kita sendiri, harta kita sendiri, itu nggak usah pamit-pamit suami. Jadi sedekah itu bu, ujiannya adalah kalau ada jalan untuk bersedekah, bersegera, wasari'u, bersegera. Kenapa? Karena setan itu nggak pengen kita masuk surga. Sehingga apa? Sekarang ibu niat sampai di rumah, pokoknya celengan yang di rumah akan aku sedekahkan untuk yatim piatu. Sampai di rumah, pas buka celengan, jangan semua, separuh aja. Besok saya kasih ke yatim piatu separuh. Besoknya lagi, jangan segini. Itu sering nggak bu itu? Tahu-tahunya akhirnya tadinya mau sedekah 1 juta, akhirnya yang keluar 100.000. Tadinya mau 100.000, tinggal 10.000. Itu setan itu bu. Setan itu tahu betapa tingginya derajat seorang yang suka bersedekah itu, sehingga nggak mau. Maka ketika kita keinginan bersedekah, segera gitu. Segera, jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok, jangan nunggu nanya-nanya dulu gitu. Kadang-kadang kita berembuk sama anak, sama suami, berkurang lagi sedekahnya gitu. Padahal kalau kita tadi hentakan pertama kita pengen bersedekah, kita bersedekah, di saat itulah Allah sudah bekerja buat kita. Apa? Allah sangat tahu. Wa asirru qaulakum aw izharu bih. Allah tahu apa yang ada di hati kamu. Oh, kamu pengen anakmu sehat. Oh, pengen orang tuanya itu sehat. Pengen umroh, pengen haji, pengen anaknya juara, pengen. Allah tahu tanpa disebutkan. Apalagi kalau kita sebutkan. Jadi ketika kita pengen sesuatu, ya, pengen sesuatu, itu harus diiringi amalan-amalan yang Allah suka, gitu. Jangan berdoa semalam suntuk. Nah, kalau saya prinsipnya apa? Meratap ke langit, bermanis di bumi. Namanya tengah malam kita berdoa, ya Allah, anak saya itu beri hidayah, ya Allah. Sampai semalam ini juga belum pulang. Anak saya itu susah banget dikasih tahu, ya Allah, nangis-nangis kita meratap kepada ya Allah, tolong, suami kembalikan suami saya, tolong. Nah, malam kita meratap, paginya kita bermanis ke bumi, cari orang-orang yang membutuhkan, gitu. Cari orang-orang yang membutuhkan yang untuk kita tolong. Maka orang yang suka menolong orang, maka balasannya apa? Allah yang menolong. Jadi nggak imbang banget kita menolong manusia dengan seberapa, sama pemilik langit dan bumi ini menolong kita dengan luar biasa, dengan gerojokan min haitsu la yahtasib, dari arah mana yang kita tidak duga-duga. Ini luar biasanya kita menolong sesama, Allah membalasnya dengan Allah yang menolong.
Bahkan sederhana aja, membahagiakan orang, Allah akan membahagiakan kita. Jadi tadi hal jazaul ihsani ilal ihsan. Setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Itu harus kita ingat banget. Apa yang kebaikan yang kita lakukan berarti Allah akan membalas. Doa kita buat orang, ya, mendoakannya sambil di sini kita mendoakan, ya Allah, kasihan ibu tadi yang mudah-mudahan dia segera sehat, bisa berjalan. Balasan kita apa? Kata malaikat, amin, untukmu yang serupa ini. Jadi apa? Doa kita buat manusia, malaikat memintakan kepada Allah untuk mendoakan kita. Gitu. Mana yang lebih makbul, doa kita atau doa malaikat? Jadi balasan di situ aja sudah luar biasa. Nah, dan satu lagi yang paling harus kita ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Gitu. Ibu-ibu di sini duduk pengajian, ikhlas pasti ya, sudah pasti ikhlas, pengen memuja Allah, membesarkan Allah, menambah iman dan takwa. Nah, saat inilah kita pertemuan kita dengan Allah. Kira-kira kalau saat ini Allah mencabut nyawa kita, ikhlas nggak? Ikhlas banget kan? Itu loh, nggak usah jauh-jauh, nggak mikir utang dan sebagainya. Kita diambil dalam keadaan baik di rumah Allah, memuji nama Allah, karena Allah, ikhlas banget. Walaupun ternyata kita masih banyak dosa, masih banyak, tapi sangat ikhlas. Beda kita kalau udah keluar dari masjid ini, pasti ya Allah selamatkan aku sampai di rumah, gitu kan? Pengennya sampai di rumah, ya Allah gitu. Tetapi ketika di sini, nah, karena apa? Inilah saat perjumpaan kita dengan Allah, gitu. Ya, misalnya kita sedang bersedekah, kita bersedekah menolong orang. Kira-kira ikhlas gak kalau Allah cabut nyawa kita? Ikhlas. Coba bayangkan kalau dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi kita berbuat kebaikan dan akhirnya berjumpa dengan Allah, nggak ada takutnya kita mati. Kan semua orang pada takut mati ya. Allah jangan dulu dong, jangan dulu, dosaku masih banyak, utangku masih banyak, anak-anakku masih gini. Semua orang kebanyakan gitu. Hubud dunia wa kirahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci pada kematian. Umumnya manusia begitu. Siapa manusia itu? Karena yang tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Kira-kira para koruptor yang sedang kaya raya itu, ketika dia masih banyak uang yang dikorupsi sama dia, berani gak dia mati? Gak bakal. Atau pada saat kita nonton dangdutan yang terbuka auratnya, melalaikan, terlena, kira-kira kita rela gak saat itu mati? Itu aja gitu. Pada saat kita chatting, ngomongin orang, ya, ngomong sama teman sini, kira-kira saat itu seandainya dicabut nyawa kita, berani nggak kita mati? Enggak, karena kita sedang jauh dari Allah. Malaikat menghindar dari kita, Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Ya berani. Jadi cara kita berani mati itu, caranya kita selalu berbuat kebaikan. Dari mulai bangun tidur kita berdoa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Langsung ketemu Allah, bangun tidur langsung ketemu Allah. Segala puji bagimu ya Allah, Kau hidupkan aku lagi setelah kematianku dan kepadamu lah aku kembali. Saat kita ucap itu aja, kalau nyawa dicabut kita ikhlas kok. Gitu. Terus kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pengakuan kita kepada Allah, tiada Tuhan Engkau selain Engkau ya Allah yang maha memberi, yang hanya satu, yang ahad, yang esa gitu. Ya itu pada saat itu pasti kita sudah ikhlas kok kalau diambil. Walaupun tadi malam kita berbuat salah, berbuat dosa, tetapi akhir kita yang baik. Dan ketahuilah, manusia dilihat di akhirnya. Pada saat akhirnya.
Jadi kalau kita tahu banyak itu tuh jahat loh itu orangnya, suka main judi, tetapi di akhir hayat hidupnya waktunya sholat, dia sholat, nggak lepas dari ngaji. Ada yang tahu Ferdi Budiman ya? Dia gembong narkoba, berapa banyak orang yang hancur gara-gara narkoba dia. Terus kemudian di penjara pun dia masih memakai narkoba. Hidup apa, maksiat apa yang tidak dia ikuti? Maksiat zina, maksiat segala macam. Tetapi di akhir hidupnya coba ketemu keluarga aja cuma diem, adanya zikir, baca Quran gitu. Entah berapa banyak yang Quran yang sudah dia hafal, yang sudah dia hafalkan, yang dia baca, sampai dengan ketika kematian akan mencabut nyawanya, dia katakan jangan ditutup matanya, saya ingin melihat betapa sudah banyak dosa yang telah saya lakukan. Pengakuan dia kepada Allah, saya abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi, aku mengakui segala nikmat yang telah engkau berikan dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Butuh kita pengakuan dosa kita supaya kita merasa tunduk tawadu di hadapan Allah, tidak sombong. Dan saat itu Allah mencabut nyawanya, pas digiring, dilihatin di TV, batuknya udah hitam, celananya congklang, isinya zikir terus gitu. Nah, dan di situ coba Allah melihat di akhirnya. Ada dua, ini cerita beneran di zaman Rasulullah. Seorang kakak adik, seorang yang adiknya itu soleh banget. Kerjanya ngaji, terus ngaji, jagain orang tua, pokoknya semua kebaikan dia lakukan ya. Semua kebaikan. Sementara si kakak ahli maksiat, kalau nyari adiknya pasti di masjid, kalau nyari kakaknya pasti di tempat pelacuran, di tempat mabuk-mabukan. Pada suatu hari orang tuanya bilang, "Le, coba cari abangmu itu, ibu udah lama gak ketemu, ibu kangen," kan. Terus akhirnya di mana dia cari? Ya benar, di tempat pelacuran, di tempat orang mabuk-mabukan. Pas dicari di sana, dilihat adiknya, orang lagi ya pelacur, pada menggoda semuanya. Terus dia tawarin minum dan sebagainya. Dia karena dia soleh, dia geleng-geleng kepala, enggak. Terus, tapi kakaknya dicari nggak ada. Akhirnya dia pulang. Di jalan pulang dia tuh terbayang-bayang kenikmatan yang dilihat tadi. Enak banget ya ampun tuh cewek cantik-cantik, seksi-seksi, terus ya ampun yang minum. Akhirnya apa? Dia jalan balik lagi ke tempat itu. Sementara si kakak tadi dikasih tahu, tadi adikmu datang ngasih kabar kalau ibumu sakit dan sangat rindu padamu. Akhirnya si kakaknya pulang ke tempat orang tuanya, sementara si adiknya balik lagi ke tempat pelacuran tadi. Dia merasakan kenikmatan yang dilakukan oleh kakak. Enak banget, pantesan si abang gak pulang-pulang. Lah abangnya udah bosen dengan dunia hitam itu. Ngelihat ibunya terbujur sakit, dia minta ampun. Dia berjanji pokoknya dia bertobat setobat-tobatnya ketika melihat orang tuanya sakit tersebut. Sementara adiknya terjerumus di dalam lembah yang nista. Dan pada saat itu malaikat mencabut nyawa kedua-duanya. Dan benar dikatakan kata Rasulullah, yang si adik masuk neraka, si kakak masuk surga. Artinya apa? Iman itu harus dijaga terus. Iman itu betul-betul bisa naik, bisa turun, bisa tergoda. Asal tahu, sekali lagi harus kita pahamkan, setan itu tidak mau kita masuk surga. Tidak ada perbuatan baik yang tidak digondeli gitu. Ibu-ibu, makanya saya bilang ibu-ibu tuh terpilih oleh Allah untuk bisa ikut pengajian. Bukan karena ibu baik, bukan karena ibu solehah, bukan. Tapi karena belas kasihan Allah kepada ibu-ibu semua. Nah itu, kita tidak mampu melakukan ibadah sekecil apapun tanpa pertolongan Allah. Coba pernah gak males ngaji itu, males, berat banget buka Quran itu.
Terus kemudian itu tadi, kita nggak bisa, makanya kita nggak boleh sombong, nggak boleh bilang nih aku tuh ahli pengajian, kurang apa aku tuh, itu nggak boleh. Kita bisa melakukan ibadah sekecil apapun karena pertolongan Allah. Bahkan doanya kan, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku sampai memelasi, Allah tolong aku untuk bisa mengingatmu. Artinya untuk mengingat Allah saja kita butuh pertolongan Allah. Nah, inilah yang harus kita pelihara, iman ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia itu bukan harta. Betapa banyak orang yang berharta hatinya galau terus, susah terus. Tetapi nikmat Islam itu pertama nikmat yang Allah berikan, yang perlu kita syukuri. Ya Allah, tanpa harus mencari-cari, saya sudah engkau sempurnakan Islamnya dari mulai lahir. Islam kemudian apa? Nikmat iman. Percaya sungguh-sungguh tanpa membantah apapun yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ketika saya haji, kita bermalam di Musdalifah. Yang udah pernah haji ya, bermalam di Musdalifah. Itu udaranya panas. Kita tidur di luar, pakai alas apapun, alasnya yang paling karpet atau matras gitu, itu kayak kebakar punggung kita gitu, karena batunya aja panas gitu. Bayangkan di Musdalifah itu panas, kita bermalam, panas, kita ke kiri panas ke, saya tuh bengong gitu. Kalau yang ini maksudnya apa ya Allah gitu. Kalau wukuf kita udah tahu bahwa kita benar-benar saat bermunajat kepada Allah, saat Allah mengabulkan doa-doa kita, wukuf. Kita udah tahu hikmah-hikmah, sa'i, terus kemudian tawaf. Lah kalau malam di Musdalifah itu ngapain ya? Nggak ada ritual kita ngaji, nggak ada ritual bahwa kita harus membaca ini, enggak ya. Kita harus sholat kayak gimana enggak, cuma tidur aja, tidur malam-malam, tidur sampai pagi itu, terus kemudian berangkat ke Mina gitu. Saya sempat bingung, ini maksudnya apa ya Allah tuh, kok kita disuruh bermalam di Musdalifah gitu. Akhirnya saya nggak ketemu apa maksud Allah itu. Semua bergeletak kan, cuma tidur kan bisa di mana aja gitu, tapi harus di Musdalifah. Nggak ketemu apa maksudnya, apa hikmahnya, nggak tahu. Tapi yang saya temukan adalah bahwa saya harus taat tanpa membantah. Nah itu, kadang-kadang Allah itu memberi perintah nggak pakai apa-apa, cuma untuk menunjukkan kamu taat apa enggak gitu. Seperti halnya babi, anjing, kita nggak boleh makan, itu haram gitu kan. Lah kenapa Allah ciptakan? Kan gitu kan? Kenapa Allah ciptakan babi kalau kita nggak boleh makan? Gitu kan? Itu maksudnya apa ya Allah tuh? Anjing, kenapa harus diciptakan kalau itu memang najis? Ternyata apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah melihat nih siapa yang manut atau enggak gitu sama aku. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita harus manut tanpa membantah. Walaupun kita tidak tahu maksudnya, tidak tahu maksudnya, Allah melihat nih siapa yang manut. Ini kan ada banyak, makan aja lah babi ini kan enak, misalnya yang enak gitu kan. Kan Allah ciptaan Allah, kenapa Allah ciptakan? Padahal Allah sudah melihat, kamu nggak nurut gitu. Seperti kita sama anak-anak juga kadang-kadang kita ngetes, ini jangan dimakan ya. Padahal nggak ada maksudnya apa-apa, cuma untuk pengen lihat tuh anak kita nurut apa enggak gitu. Jadi ada hal-hal yang Allah tuh sedang menguji kita, melihat siapa yang terbaik amalannya. Hidup ini adalah serangkaian ujian.
Dari mulai mau bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu sebenarnya ujian dari Allah. Untuk apa? Tadi kembali lagi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk melihat siapa yang terbaik amalannya. Jangan kira kita tuh kita ini hidup rutinitas, padahal enggak. Apapun yang kita lakukan, misalnya panas, kita pulang panas-panas, haluan enggak, mengeluh enggak, gitu. Panas banget ya, panas banget. Padahal kita tahu siapa yang menciptakan panas, siapa yang menghadirkan panas. Apakah perbuatan manusia? Kan bukan. Apakah kita rencanakan? Apakah kita bisa hentikan? Kan enggak. Artinya itu benar-benar Allah mengirimkan kita berjalan di tempat yang panas. Udah panas-panas, mogok lagi motornya. Itu juga Allah lihat. Ngeluh enggak nih? Mau ngerti rasa pengajian, udah dibilangin sama suami rasa pengajian, aku ngeyel sih. Dia tuh udah motor mogok, ini wah ngoceh sampai rumah gitu. Padahal kita ngoceh nggak merubah keadaan, mengeluh, kita nggak ngoceh nggak merubah keadaan. Tetapi Allah melihat siapa yang tidak mengeluh, siapa yang mensyukuri nikmat itu. Alhamdulillah panas. Aku bisa merasakan betapa banyak orang yang sedang berpanas-panasan juga, sedang kehausan, motor mogok. Masya Allah, alhamdulillah, aku cuma mogok. Ada yang nggak punya motor, gitu kan? Itu tadi pertolongan Allah adalah kemampuan kita mendapatkan hikmah di setiap peristiwa. Gitu. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah musibah, masalah berat, itu pertolongan pertama dari Allah adalah kemampuan kita mendapatkan hikmah dari musibah itu. Misalnya uang dompet hilang, ya, dompet hilang. Kalau Allah sedang menolong kita, hati kita tuh langsung tersambung sama Allah. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barangkali dengan cara ini Allah akan mengampuni dosa-dosaku yang tidak tertebus dengan hanya ibadah. Enak tuh, ya. Innalillahi, alhamdulillah. Bisa ketika dompet hilang, kita mampu membaca alhamdulillah, itu karunia terbesar dan pertolongan terbesar dari Allah. Kita bisa innalillahi, artinya sesuatu itu milik Allah dan kembali pada Allah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Mungkin dengan hilangnya uang ini Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tidak terampuni dengan tahajud, dengan puasa, dengan sedekah. Ini hasil kita. Nah itu tadi kemampuan kita untuk menemukan hikmah pada saat kita tertimpa musibah, itulah pertolongan pertama dari Allah. Kalau kita nggak menemukan hikmah, adanya kita sakit banget. Di mana? Ya Allah, nyarinya gue angel. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Padahal besok anak kita harus bayaran sekolah, harus ini. Wah, pusing. Akhirnya apa? Ditambah lagi kesusahan-kesusahan apa? Motor ngebut, nabrak gitu ya. Terus sampai di rumah marah-marah karena uang hilang. Anak kena, suami kena, pembantu kena. Serangkai, karena kalau kita sedang tidak ditolong oleh Allah, kita akan bikin dosa baru, musibah baru. Tetapi ketika kita ditolong oleh Allah, menemukan hikmah, innalillahi, alhamdulillah, apa? Allah akan ganti yang lebih banyak, lebih berkah dari apa yang hilang. Kita itu kan buat bayaran sekolah, itu kan buat ini. Emang semua itu Allah enggak sulit menggantinya. Emangnya kamu dapat uang hasil dari kamu sendiri? Kamu bukan toh? Itu kan dari Allah. Itu kan hasil aku dagang. Kalau Allah bikin kamu pincang, apa kamu bisa dagang? Jadi semua yang kita dapatkan itu sebenarnya pemberian dari Allah, bukan kemampuan kita. Toko kita laris, kalau kita hebat, siapa yang mendatangkan orang beli? Siapa yang membuat kita mampu menata dengan baik? Siapa yang membuat kita bisa ngomong dengan cantik sehingga orang tertarik? Itu perlakuan Allah buat kita. Sungguh kita manusia, membuat sehelai rambut pun kita tidak sanggup. Nah itu.
Kalau kita kembali kepada Allah, semua kembali ke Allah, pertemuan dengan Allah, inilah yang namanya kenikmatan dalam perjumpaan dengan Allah. Dan tidak ada satupun kenikmatan kecuali saat kita berjumpa dengan Allah. Karena apa? Berjumpa dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang mengurus diri kita, pemilik diri kita sendiri. Apa? Kalau sudah yang bersama dengan Allah, apa yang kita takutkan? Apa? Kalau sudah bersama dengan Allah, apa yang kita takutkan? Misalnya kita punya hutang banyak, bentar lagi debt collector mau datang dengan wajah sangat, sholat aja 2 rakaat. Ya Allah, tidak mungkin Engkau tidak tahu kejadian ini, dan akan terjadi hanya karena izin-Mu. Karena aku kembalikan kepadamu ya Allah urusan ini. Nah, udah ketika debt collector bawa Allah, ada apa? Coba hati udah tenang, tentram, apa yang terjadi pasti sudah dalam kehendaknya Allah. Gak ada yang takut. Saya nggak bosan-bosannya menceritakan Syahid Qutb, seorang ulama besar di Mesir. Beliau adalah orang yang sangat berjasa dengan ilmunya, buku-bukunya yang sampai sekarang dibaca. Tapi ya itu, tidak di sini, tidak dimanapun, ulama itu menjadi musuh daripada rezim, daripada pemerintah yang takut kekuasaannya digeser, gitu. Yang takut kekuasaannya, kebijakannya itu dikoreksi. Jadi pemerintah saat itu, Presiden Gamal Abdel Nasser itu sangat benci kepada Syahid Qutb. Misalnya kebijakan dia boleh berjudi, Syahid Qutb bilang haram, gitu kan? Akhirnya apa? Syahid Qutb itu ditangkap. Hampir seluruh hidupnya sejak remaja itu habis di penjara. Penjara mana? Yang disiksa dia, digantung kepalanya di bawah, dipukulin, yang penjara itu hanya sebatas dia bisa berdiri. Pokoknya penjara yang seperih apapun sudah dia lalui. Sampai pada suatu hari Syahid Qutb akan dihukum gantung, gitu. Protes dunia belahan manapun, karena ini seorang ulama besar, jasanya banyak buat Islam, terutama Arab Saudi. Gak boleh menghukum gantung Syahid Qutb. Nah, ketakutanlah si presiden ini, si Gamal Abdel Nasser ini. Aduh, kalau kita gantung pasti dibenci dengan negara-negara Islam lainnya. Akhirnya apa? Dengan liciknya dia utus satu orang, bilang sama si Syahid, Yid, kalau kamu mau minta maaf sama pemerintah, kamu bebas dari hukuman, gitu kan? Dibujuk, nggak mau. Lah, ngapain aku minta maaf? Nggak, nggak. Akhirnya bingung lagi pemerintah. Oh, datang ibunya dari desa yang sudah puluhan tahun nggak ketemu. Bayangkan puluhan tahun tidak ketemu anaknya, didatangkan. Wah, pelukan sangat haru gitu ya di penjara itu. Kangen sama anakku, bertangisan. Terus apa kata ibunya? Syahid, sudah waktunya kamu pulang, nak. Ibu sudah tua. Ibu sangat membutuhkan kamu menolong ibu. Sudah membutuhkan kamu menemani ibu. Mintalah maaf sama pemerintah. Mintalah, katanya. Kita pulang, nak. Apa Syahid Qutb katakan? Ibu, engkau ada pemiliknya, ada pelindungnya. Engkau adalah milik Allah. Allah tidak akan membiarkan seorang ibu yang anaknya mati syahid. Pulanglah ibu. Nah, kamu minta maaflah sama pemerintah. Minta maaf, Bu. Bagaimana caraku minta maaf yang Allah bersamaku? Artinya apa? Allah meminta maaf dengan pemerintah, karena yang dilakukan oleh Syahid Qutb semuanya karena Allah dan perintah dari Allah. Kalau dia minta maaf, dia minta maaf, berarti Allah juga ikut minta maaf. Bagaimana caranya yang aku minta maaf yang Allah bersamaku? Gitu. Gak rela, dia gak sudi. Tapi ibu, bagaimana mungkin ibu? Saya minta maaf yang Allah bersamaku. Aku melakukan apapun ini karena Allah. Sekarang aku harus minta maaf.
enggak Bu, enggak. Kata dia gitu. Terus akhirnya, nah kamu akan dibebaskan dari hukuman mati ini. Pulang kan. Kamu akan memulai hidup baru bersama ibu. Ibu sangat merindukan kamu. Terus apa kata saya dengan berair mata? Ibu tega menyuruh aku pulang. Sejak zaman dulu, penderitaan mana yang belum aku ikuti, yang belum aku jalani. Semua derita sudah aku jalani semua Bu. Dan saatnya ini kebahagiaanku bertemu dengan Allah, ibu akan menggagalkannya gitu. Sebentar lagi pertemuan aku dengan Allah Bu, kebahagiaanmu. Ibu tega anak ibu menghalangi kebahagiaan anaknya ini. Akhirnya kata ibunya, oh baik nak, ibu paham, ibu rela, ibu mendukung kamu untuk berbahagia bersama Allah. Dan tengah malam tiba-tiba dihukum gantung. Supaya apa? Kalau siang kan nanti ada protes sana sini, tengah malam. Jadi sebelum orang protes semuanya dan saya tutup itu, dihukum gantung. Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah bersedih ketika Allah bersama kita. Jangan pernah merasa rugi ketika Allah bersama kita. Jangan merasa kita terzolimi, kita sakit hati. Jangan, ketika Allah bersama kita. Artinya apa? Ketika kita dagang, berangkat dagang kita sudah berdoa, sudah sholat duha, kemudian ternyata sepi, sepi. Itu jangan pernah ada rasa, oh Allah memberi yang terbaik untuk saya. Jadi selalu berpikir bahwa ketika kita sudah bersama Allah, apapun yang terjadi pada kita, inilah yang Allah pilihkan dan itu pasti terbaik. Pasti itu terbaik. Itu tadi ya. Jadi kemampuan kita mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang sedang kita hadapi itu adalah pertolongan dari Allah. Setelah kita mendapatkan pertolongan pertama, lalu pasti Allah akan apa? Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dan Allah kemudian akan memberi ketenangan di hati. Ya, walaupun tadi sedih, ditipu orang, dibenci orang, dirasani orang, setelah kita menemukan hikmah, kemudian Allah memberi ketenangan kepada kita. Lalu apa hadiahnya dari Allah? Allah akan yaj'alahu makhraja. Allah akan yaj'alahu makhraja. Allah akan memberi jalan keluar dari masalah yang berat tadi, yang kita kira berat. Allah akan memberi jalan keluar. Dan apalagi hadiah dari Allah, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada terduga-duga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mohon doa bahwa semoga saya adalah orang yang bisa menjalankan apa yang saya katakan. Dan terima kasih atas undangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah taufiq ini bagus. Ibu-ibu infak sore ini dapat 394